Oke, selamat siang, Bu Desi. Saya Abel Widiatmaji dengan NIU 498499 akan kembali mempresentasikan materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2 yaitu Pyrrhopita. Oke. Pyrrhopita atau Dinoflagellata itu tergolong organisme spersel satu yang memiliki flagella. Flagella organisme tampak berputar itu pergerakan bergerak dari posisi satu ke posisi lainnya. Terdapat dua flagella yaitu posterior dan lateral. Dan selain ini juga disebut alga api karena dapat berpendar 8. Pigmen yang tergantung dalam dinoflagellata adalah chlorophyll A, B, dan ficosantin. Dan terdapat keunikan di sini, di mana alga ini tergolong heterotrof padahal memiliki klorofil yang biasa ditemukan pada organisme autotrof. Struktur umum dan uh, dari Pyrrhopita itu mereka biasa ditemukan di lingkungan laut dan tawar, ya. Dan mereka ini memiliki gerakan khusus, ya, berputar sesuai namanya flagella berputar. Struktur umum Pyrrhopita dari struktur selnya dulu, ya, ini ada tika. Spesies memiliki pelat selulosa yang tertanam dalam vesikel membranous atau alveolus, membentuk dinding sel keras atau semikat seperti yang digambar ini, yang di bagian terluar. Kemudian ada nukleus dikaryotik. Ini karena kromosom tetap terstruktur padat sepanjang siklus sel dan tidak memiliki histon. Lalu ada plasida atau kloroplas yang mengandung klorofil A dan kedua serta pigmen karotoid khas dinosaurus. Lanjut, ini masuk di bagian struktur khusus dan adaptasi ini. Jadi sesuai namanya kan dinoflagellata, ya, jadi memiliki flagella dan flagellanya terdapat dua jenis, yaitu yang transversal dan longitudinal. Bagian transversal itu di bagian tengah tubuh seperti ini, transversal yang berguna berputar, gerakan berputar, sementara yang longitudinal memanjang ke belakang dalam alur disebut locus nih, yang berfungsi untuk bergerak maju. Ya, gerakan gabungan flagella ini menciptakan gerakan berputar khas flagellata. Selanjutnya, dinoflagellata memiliki bioluminensi. Beberapa spesies mampu menghasilkan cahaya melalui reaksi enzimatik menggunakan luciferin dan luciferase untuk pertahanan diri. Dan ada organel khusus lain seperti amphismal vesicle, usula, tricosid, dan mikroma. Jadi yang amphismal vesicle itu lapisan luar sel yang mengumpat selulosa. Terus usula itu struktur ekspresi unik yang membantu mengeluarkan limbah metabolik. Sementara trikosid dan mikronema adalah organel untuk pertahanan dan menangkap mangsa. Selanjutnya ada kebiasaan hidup. Pyrrhopita umumnya ditemukan pada perairan laut dan juga secara kecil ditemukan di perairan tawar. Mereka merupakan plankton yang melayang bebas di kolom laut. Tetapi ada juga yang hidup sebagai endosimbion di dalam jaringan organisme laut seperti karang, anemon, dan kerang raksasa. Beberapa spesies Plasmodium dapat menyebabkan fenomena red tide, pasang merah, ledakan populasi yang sangat berbahaya bagi organisme karena bersifat toksik. Dan itu juga masih ada lagi di sini, sekali lagi pergerakan aktif, ya, ini ya, gerakan berputar lagi. Dan Dinoflagellata aerotrof merupakan tipe fitoplankton yang umum dijumpai. Mereka merupakan produser primer laut. Ini ada yang beberapa yang unik juga, heterotrof. Mereka mencari makan dengan menelan
dari organik dan sel-sel hidup lainnya. Dan itu sebagian kecil dapat bersifat sebagai parasit pada tubuh berbagai hewan laut. Contohnya protogonal laut, Satinilea yang bisa menyebabkan paralytic shellfish poisoning. Kemudian ada reproduksi yang secara aseksual dan seksual, ini dan vegetatif, seksual dan spora. Itu untuk yang vegetatif menggunakan cara kloroplas, membelah pembujur. Dengan begitu terdapat sel yang keluar dan setelah lama kemudian zigot akan terbentuk yang mempunyai dinding mengadakan pembelasan dan mengeluarkan sel kembar. Yang seksual melalui terbentuknya 4 isogamet masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individual yang diasporik menggunakan sulfura. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 spesies, contoh spesies. Pertama ada Noctiluca scintillans atau sea sparkles yang memiliki ukuran 200 hingga 2000 mikrometer. Mereka juga bisa menghasilkan cahaya bioluminescence melalui reaksi enzimatis luciferase dan reproduksinya bisa aksesual maupun seksual, dan ini cukup bisa membuat iritasi ya karena amonia. Selanjutnya ada Serratium tirundinella, itu merupakan dinoflagellata yang sedikit ditemukan, yaitu yang di air tawar ya. Memiliki rentan hidup pada suhu 4 hingga 30, cukup luas, bisa dingin hingga hangat. Pertumbuhan sangat bergantung pada nutrien dan ion seperti Mg2+, Ca2+, dan SO4 ya, memiliki sifat autotrof dan ketika nutrien meningkat pertumbuhan sangat pesat menyebabkan hipoksia jika menetap di suatu sel yang lain, sel hidup yang lain. Terakhir adalah Alexandrium tamarase, biota yang hidup di laut yang ukurannya 20 hingga 40 mikrometer, dan ini cukup berbahaya karena menghasilkan neurotoxin nisaxitonin, sehingga jika orang yang terkena toxinnya akan mengakibatkan paralytic shellfish poisoning. Nah, paralytic shellfish poisoning itu berasal dari kerang-kerangan yang terinfeksi dari dinoflagellata. Karena untuk reproduksinya bisa melalui aseksual dari pembelahan binар, dan seksual adalah pembelahan pustaka. Itu merupakan pustaka yang digunakan oleh kelompok 2 dalam materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih.